seperti Nabi Daud alaihi salatu wasallam punya kelebihan yang sangat luar biasa. Bicara tentang seorang bapak yang bijaksana, maka bacalah surah Luqman dan sejarahnya. Bicara seorang anak yang soleh, maka bacalah bagaimana kisah Nabi Ismail. Bicara seorang bapak yang berkorban untuk Allah, maka bacalah bagaimana kisah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Lalu bagaimana kisah Luqmanul Hakim. Banyak gambar yang kita ambil dari beliau. Salah satunya akan kita petik sebagai topik pembahasan kita, yang dijelaskan dalam satu kitab yang berjudul Ma Ba'dal Hayat, karangan Haji Salim mengatakan bahwa inna dunya bahrun amikun. Dunia adalah merupakan lautan yang sangat luas. Wa qad gharqa fiha nasun katsir. Telah banyak manusia tenggelam di dalamnya. Faja'al safinataka fiha taqwallah. Maka supaya tidak tenggelam dalam lautan itu, jadikanlah sampanmu itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku muslimin, sebelum kita bicara tentang takwa, maka mesti kita ketahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa dasar dan definisi daripada takwa ini tidak akan ada rumus dan formulatifnya kecuali seperti apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika bicara tentang kul in kuntum tuhibbunallah, kul in kuntum tuhibbunallah, ya Muhammad, kalau anda cinta kepada Allah dan katakanlah kepada umatmu cinta kepada Allah, maka mestilah cinta kepada Muhammad SAW. Bagaimana cara membuktikan kecintaan kepada Muhammad? Maka mesti kita melihat dari kehidupan Muhammad ada 3 sisi, ada 3 aspek dalam kehidupannya. Inilah yang merupakan fundamental daripada ketakwaan yang sesungguhnya, dan inilah implementasi daripada iman yang sesungguhnya. Manakah yang 3 macam? 1, kembali kepada syariat fikihnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat yang kita laksanakan mesti bagaimana salat yang dilaksanakan Nabi, minimal mendekat kepada salatnya Nabi sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Maka belajar tentang salat kepada para ulama-ulama kita, ini yang pertama. Yang kedua, tidak akan pernah ada iman kecuali mencontoh kepada Muhammad, namanya mutaba'ah. Apa yang kita lihat mutaba'ahnya? Segala tingkah laku Rasulullah itu adalah hadis. Maqalan Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu adalah hadis. Wa ma fa'alan Nabi, apa yang dilaksanakan Nabi itu adalah hadis. Wa ma qarraran Nabi, apa yang didiamkan Nabi itu adalah hadis. Maka gerakan dalam kehidupan kita semua pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tidak akan ada yang lolos dari hitungan Allah. On sudengkang nangkan dia tongloon. Makanya ketika manusia akan kembali kepada Allah, ada udah betul episode angkangon dapat tidak sudah abad ibadah di manusia. Gelombang pertama, ketika manusia dalam sakaratul maut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balagatir ruhul hulukum wa antum hina idzin tanzurun." Ketika roh manusia sampai di kerongkongan, maka semua amal ibadah akan Allah taala tampakkan. Ada sifat ni Allah secara sifat 20 pada ilmu tauhid. Nah, sifat 20 dibagi menjadi 4. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nafsiyah adalah wujud, salbiyah adalah qidam, baqa, mukhalafah, al-wahdaniyah. Kemudian ma'ani adalah kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7 sifat ma'aninya Allah titipkan kepada manusia. Maka kita punya kemampuan untuk minum, itu dari kudrahnya Allah Ta'ala. Kita punya kemampuan untuk memandang sesuatu, itu dari basarnya Allah Ta'ala. Kita punya kemampuan untuk mendengar sesuatu, itu sama'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kehidupan, itu hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sifatnya Allah dan dititipkan di kita, namanya adalah sifat ma'ani. Tapi ketika manusia akan kembali kepada Allah pada akhir kehidupan, namanya sakaratul maut, maka satu demi satu sifat ini akan dicelucuti, satu demi satu akan ditelanjangi, saudara kaum muslimin. Yang pertama Allah Ta'ala cabut adalah kudrah yang dititipkan kepada kita. Maka bacaan kita sebelum kudrah ini kuotanya Allah Ta'ala habiskan dan cabut, manfaatkanlah kudrah ini ke dalam kebaikan. Salah satunya berangkat ngaji, salah satunya laksanakan ibadah sholat, ulang pentemar penyakit baru sembahyang, ulang pentemar penyakit baru kita mengaji, ulang pentemar penyakit baru kita bersujud. Maksudnya, sebab kata Imam Syafi'i, 2 manusia yang paling sengsara dalam kehidupan ini. Yang pertama, manusia atau seorang laki-laki yang tidak pernah ke masjid kecuali setelah matinya ketika akan disolatkan jenazahnya. Yang kedua, seorang perempuan yang tidak pernah tutup aurat kecuali setelah matinya ditutup dengan kain kafan auratnya oleh orang lain. Ini penyesalan yang sangat luar biasa. Sepanjang kudrah, karena inilah yang pertama Allah Ta'ala cabut. Sifat ma'ani yang dititipkan kepada kita pertama kudrah, Allah Ta'ala cabut. Contohnya, lau meninggal manusia yang kang nangwasan ngana tanggungan adsyan waji'an, sangat lapar, sangatlah dahaga. Tapi coba 1 sendok air Anda masukkan ke dalam mulutnya, kerongkongan tidak punya kudrah untuk menelannya. Kenapa? Sebab malaikat rezeki telah keliling di alam semesta. Berangkat tu gunung adong usun rasuki isi pulan ngadong be. Ketu laut ndadong be. Ketu aik ndadong be. Ketu poken ngadong be. Ngadong rasuki be. Maka kudrah pun Allah Ta'ala tutup ima songa lolos, ima songa lilis. Ketika aik maksudnya masuk tu bagasan babania, taitung gis mulak ngalilis mulan asring kang. Kudrah Allah Ta'ala cabut, saudara kaum muslimin. Ini sifat ma'ani. Maka memahami sifat 20, kenapa Allah Ta'ala firmankan wa fi anfusikum afala ta'qilun.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Karena dengan mengenal diri kita, semua sifat Allah Ta'ala dititipkan kepada kita, namun punya keterbatasan ruang dan waktu yang tidak bisa kita capai untuk selamanya. Namun ada kuota tersendiri yang pada saatnya akan Allah Ta'ala celutupi satu demi satu. Maka kudrah, sifat ma'ali yang pertama Allah Ta'ala cabut. Onma sumancita manusia lau meninggal dunia. Aso ison mana paling tangkang irodah nia. Garibaya adong pangalan sa dunia utos kon mon niya. Garibaya adong aik ison utos kon mon sesudah na. Tengah mampu manolon be. Maka iblis pun datang menghidangkan dan menyodorkan segelas minuman, dan dia hadir dalam bentuk ataupun dalam potret ayah kita yang sangat kita cintai. Kami tak amang idung mohon bersuwaban ko dengan manta rap jauh deh rap icabut nyawa mate dalam keadaan su'ul khatimah. Ibu sudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arkibu ala janazatikum, saksikan intiplah jenazah kalian. Kenapa? Karena pembuktian iman itu berada pada akhir perjuangan kehidupan kita, bukan sekarang, saudara kaum muslimin. Anggo sendiri marleha-leha malim kita, hebat kita, warak kita lala, sholat jamaah ke masjid, itu belum satu jaminan, saudara kaum muslimin. Akhir kehidupan ini pembuktian iman adalah ketika kita meninggal, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Namun tidak bisa dicapai kecuali dalam amalan istaqimu fa ni'ma adistaqamtum. Istiqomahlah kalian melakukan satu ibadah, dan seindah-indah amal ibadah adalah istiqomah. Dan istiqomah inilah yang cikal bakal membawa kita apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ibu senantiasa udokon dalam satu buku yang berjudul Man Asha ala syai'in famata alaihi, yang dikarang Muhammad bin Muhammad al-Ustun al-Falastini. Mawaninya alak nabiaso bang dalam kehidupan dia pada satu kebiasaan, maka ini yang cikal bakal muncul ketika hari kematiannya. Aso imannya diseliputi oleh kebiasaan yang tidak baik. Nang kodudokon kampungna adong na jurusan anak bayo asal dong nabaga na iya puna melalaya dia ada buru niya Allah. Itahlil italkin kon la ilaha illallah ning kiba ada buru jauh ning na sa joma. La ilaha illallah ada buru jauh ipatiron kali jando baru tos anak bayo. Jadi apa yang paling biasa dalam kehidupan, kalau sampai itu kebiasaan mengalahkan iman, maka kebiasaan inilah yang cikal bakal melakoni saat kita meninggalkan dunia yang fana. Makanya semua amal ibadah manusia itu final yang sesungguhnya adalah ketika dia berada pada akhir hayatnya, maka tidak akan pernah menghantarkan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah kecuali melalui ibadah yang paling kita istiqomahkan. Maka pertahankan iman. Kata Luqmanul Hakim mengweningnya, annad dunya bahrun amikun wa qad gharuqa fiha nasun katsir. Apakah dia iman ini atau dunia ini adalah lautan yang sangat luas? Maka mestilah Anda siapkan sampanmu supaya tidak terombang-ambing, supaya kita sampai selamat ke pelabuhan, selamat kita dalam penyeberangan, yaitu dengan menyiapkan takwa kepada Allah yang sesungguhnya. Namun takwa tidak akan pernah lahir kecuali dengan rahim iman. Iman tidak akan pernah sempurna kecuali dengan Islam. Maka Islam, iman, ihsan, itulah nilai kehidupan yang sesungguhnya, saudara kaum muslimin. Jadi mesti padengkan terus Islam orang kan. Sendia padengkan nak tolong me amal non. Allah. Karena kalau kita bicara iman nggak komplit kalau nggak bicara tentang Islam. Bicara tentang Islam tidak akan ada kecuali bicara tentang iman. Maka Islam, iman, ihsan sama dengan fikih, tauhid dan tasawuf. Ini mesti kita kaji semuanya. Karena ini satu kesatuan, kalaupun tidak dalam pembahasan maksudnya. Maka bicara tentang iman, mesti bicara tentang Islam. Apa yang mesti kita lakukan? Solat, silat. Nah ini itu. Sumbayang bahasa Arabnya solat. Solawat bahasa Arabnya solat juga. Kalau silaturahmi bahasa Arabnya silat. Benakedo barisna itu toru. Ngun solat ketu silat. Kan betul. Maka tidak akan benar imannya seseorang kalau solatnya nggak sempurna. Tidak akan kuat imannya seseorang kalau solawatnya tidak banyak. Maka tidak akan benar imannya seseorang kalau silaturahminya juga tidak benar. Karena solat silat. Solat sembahyang, solat solawat, silat silaturahmi. Maka yang tiga ini adalah merupakan tiga amalan yang sangat fungsional, yang mesti kita benar-benar istiqomahkan supaya menghantarkan kepada kita iman yang benar-benar sempurna. Mesudok Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak apakah yang mesti kita perbaiki? Satu, salatnya, yang kedua salawatnya, yang ketiga silatnya. On me isini agamaon anggamon ngarep yun. Allah. Oke, kita ceritakan ada satu kisah mengatakan bahwa saya senantiasa menyampaikan berusahalah ikhlas sekecil apapun ibadah yang kita lakukan. Terkadang ibadah kewajiban bisa dikalahkan dengan silaturahmi. Terkadang ibadah kewajiban tuntutan. Pertanyaannya, wajibkah melaksanakan ibadah haji? Bagi orang yang mampu, betul, wajib kan? Yang belum mampu, wajib mampu insya Allah.
Caranya bagaimana? Minta kepada Allah. Sendia mengamalkan, amalkan angkang amalan Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ini adalah napak tilas perjuangan pembangunan Ka'bah. Setelah malaikat Allah Ta'ala hentikan melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah, maka mereka minta kepada Allah ketika Nabi Adam diutus ke atas dunia. Maka mereka minta kepada Allah lewat proposal, ya Allah, kami cinta dan jatuh cinta kepada Ka'bah. Jangan sampai pisahkan kami dengan Ka'bah ini. Ciptakan dan buatkan untuk kami Ka'bah yang lain. Maka Allah buat satu Ka'bah di atas, yaitu di langit maksudnya. Namanya Al-Baitul Ma'mur, yang bentuknya sama seperti Ka'bah, warnanya sama seperti Ka'bah, Hajar Aswadnya sama seperti Ka'bah. Dan para ulama kita banyak yang melihat ketika masuk ke dalam Ka'bah, secara kasyaf Allah Ta'ala buka, di atas Ka'bah ada Ka'bah, saudara kaum muslimin. Dulu mereka di Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian setelah khalifah yang bernama Adam menjadi khalifah, maka kemudian mereka dipindahkan ke Al-Baitul Ma'mur. Maka wajibkah melaksanakan ibadah haji? Napak tilas perjuangan. Setelah Adam, Allah ilhamkan untuk mencari tempat di mana napak tilas Ka'bah yang sesungguhnya dibangun oleh Nabi Adam. Kurun waktu bercerita. Kemudian bangunan selanjutnya adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dibantu oleh Ismail dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, ya kan? Ketika Ibrahim kembali menaikkan fondasi daripada Ka'bah, dibantu Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah selesai, diperintahkan beliau berdiri di atas makam Ibrahim. Ngapain? Memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Dalam suratul Hajj ayat 27-28 diabadikan Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum. Dipanggilkan Ibrahim mangkangon manusia ne ruh de beta alam ruh. Maka setiap ruh manusia mendengar. Hoi bege hoanggi au piu bege. Ibege ho ita bege de sudeon. Maka dalam kitab I'anah, ruhnya yang menyahut saat itu sekali, setelah dihidupkan ke atas dunia berangkat ke Mekah satu kali. Ruhnya menyahut 2 kali berangkat ke Mekah 2 kali. Ruhnya menyahut 3 kali berangkat 3 kali. Ruhnya menyahut berkali-kali akan melaksanakan ibadah haji berkali-kali. Contohnya M. Afandi. Antum ibu kau udah 10 tahun hampir. Berarti ruhku waktu ini menyahut berkali-kali. Tajam maksudnya jawaban naik kan? Ini berkali-kali. Terus, apakah orang Mekah sudah haji semua? Contoh. Berarti Allah tidak adil dong. Kalau ruhnya saat itu menyahut dengan labbaik Allahumma labbaik, yaitu panggilan Nabi Ibrahim dengan ayat wa'adzin fin nasi, berarti orang Mekah sudah haji semua. Salah. Adong kalak angkang di Mekah ijulun dia do Ka'bah bagasnya sekali pengapunjung haji. Ngapunjung haji asok kembali kepada panggilan Allah. Maka haji adalah panggilan Allah untuk membuktikan iman. Buktinya orang Mekah semuanya tidak atau belum pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi ancogot tuan cogot, rupa nama mate pajolo kan? Soalnya kita di Alak Bogor, denok itu puncak, denok. Apakah semua orang Bogor pernah ke puncak? Tidak. Aso ancogot deme, ngapain dong waktunya akhirnya mati kau juga ke puncak. Sama dengan orang Mekah. Apakah mereka sudah haji semua? Belum. Kenapa? Ancogot tuan cogot nejur di Ka'bah do bagas kunia. Allah punya kehendak lain, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau ajal datang tidak akan pernah ada yang bisa menghentikannya. Betul? Sampai mereka meninggal dunia tidak melaksanakan ibadah haji karena panggilan Allah ketika wa'adzin fin nasi, ruh mereka tidak menyahut dengan labbaik Allahumma labbaik. Imam kaang sejazahkon para ulama anta amalkon ayati secepat kau berangkat haji wa'adzin fin nasi bil haji. So dia mengamalkan baik di sujud terakhir bacaon atau amalkan habis sembahyang minimal 3 kali. Tengah pedong tuan ekonomi na nga ekonomi membenda izin di Tuhan do napajolo. Bukti na alak na kayo pengape na kaya Roma corona kani betong teh izin ni Allah do sudeon. Misunokon amalkan wa'adzin fin nasi bil haji. Habis sembahyang sampai kalimat liyashhadu manafi'a lahum. Sa ayat lebih sotik dan maksudnya itu panggilan untuk melaksanakan ibadah haji saudara kaum muslimin. Kembali kepada pembahasan. Setelah Ibrahim bangun ini Ka'bah, maka manusia semuanya adalah untuk dipanggil melaksanakan ibadah haji. Diundanglah ke Arafah. Apa tugasnya di Arafah? Untuk memperkenalkan diri kepada Allah. Makanya Arafah adalah bayangan daripada padang mahsyar. Yang kita tampakkan adalah iman kepada Allah. Maka iman ini adalah merupakan belanja yang paling luar biasa untuk menyikapi segala bentuk kehidupan, baik ia dalam kekayaan atau dalam kemiskinan. Imang kang anggo iman doman definision na aaron ay dokon mate, ya kan? Definisi di mate kalau menurut iman adalah jembatan yang mempertemukan seorang manusia dengan Tuhannya atau kekasihnya. Bilal bin Rabah ketika dia meninggal dunia, buang muka ada guru dia ben ansyid na lala Bilal. Menguning ada guru kasih na upay din ho suamingku. Menguning Bilal au maalak na paling bahagia sa darion aso, besok aku akan bertemu dengan kekasihku dia. Ibrahim alaihi salatu wassalam karena indahu sum'ah, dia punya tempat untuk melaksanakan ibadah. Indah dong kalak na tora masuk tu bagasanon, mengganggu khalwat niya, mengganggu ibadah niya. Maka satu hari idzan yaum, sekonyong-konyong satu hari,
Ada seorang tamu yang tidak dikenal dan dia bertanya, siapakah anda? Saya adalah tamu daripada pemilik tempat ini. Tiaw dong punya tempotan nga tamung ko niya. Nang punya tempotan Allah don niya. Isiroh sabutullah. Aw mada malakul mautin bayon. Apakah tujuanmu ke sini? Tazuruni, ya kan? Apakah kau mengunjungiku atau akan mencabut nyawaku? Saya akan mencabut nyawamu. Ibrahim julukannya adalah Khalilullah. Lalu dia berkata, emang adakah seorang kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Dia itu kan? Pasti setiap kekasih berusaha membahagiakan kekasihnya. Maka kembali malakul maut kepada Allah, katakan kepada dia, cuma maut yang mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Dan katakan kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka disampaikan, cuma mautlah yang bisa mempertemukan kita dengan Allah. Akhirnya Ibrahim mengatakan, pacopat cabut nyawaku dia. Imang kang sudokon, konadong dan amal-amalan tak sekuat imanon kan? Teindakan kuat imanon, anggo indah kuat Islam naon. Sebab Islamon zohiron, imanon urusan batin don. Jadi ngarai tilanjang ko ketupoken, oh nama di man hati-hati do sudah ning nasa joma. Naudet mo pagin si maksud na law-law kan. Marda si batin marja sa kamar saraw ngantong ra. Allah. Oh ati urusan ni hati-hati do sudah ning sa joma kan tidak bisa. Kung nadenggan do Islam naon sedenggan iman naon. Kali bentong ti. Ana jatuh iman do nabang tu amanah do kenaon. Misudokon alak Arab, man la imana lahu, la amana lahu. Atau man la imana lahu, la amanata lahu. Orang yang tidak punya iman tidak akan amanah kepada Allah, pasti. Tapi sebelum bicara tentang iman, maka bahasan yang pertama adalah syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Pertama, perbaiki dulu ibadah sholat. Ondo bang na paling penting. Misudokon, man taba'alin nabi, biduni mutaba'atin fahuwa matrudun. Anda mengaku cinta kepada Nabi dan ikut kepada Nabi, tapi tidak ikut dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu adalah Allah Ta'ala tolak. Tidak pernah itu atau tidak akan dikatakan beriman kepada Allah dan kepada Nabi dan tidak mencintai Nabi maksudnya. Makanya supaya kuat iman ini perlu kita bicara tentang apa penyakit iman. Kan Allah perlu tahu dia bang. Ada semua itu menjagona pada ibarat nomor penyakit sakit mah dipantang ko bang secepat sehat kan sudah dentong. Ngantung rema penyakit mah ngamangan-mangan ya. Lotos me. Allah. Ro dokter marubat marpantang jodi ulang pangan na macam-macam nih pas keluar nguni dia lagi urus balimbing kali bentong teh aturan nang alambat ko lume indalillah maksudna jadi lagi jolo penyakit ni iman na bang pali bakasan kita ko kasya betul kulub adong 9 cuma ita papendek ma abang adong obat mocom na menjadi penyakit ni imanon maksudna ketika ia dokkan tu Allah na obaton batu kini alasan dia lakon iba masuk tu bakasan narako contoh asung-asung bayang ko pasti alasan salah satu na obaton. Asung ngaji mengaji, alasan salah satu naupaton. Asung ngaji tahu tu Muhammad ngaji contoh kesunnah dia, alasan salah satu naupaton. Ima seperlu ita digijul ahadu naupaton. Kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Abu Sulaiman Al-Khaubani. Mana penyakit iman? Penyakit iman ada 4 perkara. 1, kuwatun, merasa kuat. Gogo de pelalahu bang. Penyakit iman tuh. Allah, nasihat de peau, poso de pelalahu ngapina perlu taubat nih umpamanya contoh. Jadi merasa masih kuat, merasa masih hebat, merasa masih muda, merasa masih punya power, merasa masih bisa melakukan apapun sekehendaknya semaunya, merasa hebat dengan kekuatannya, maka kelak ketika dihadapkan kepada Allah, golongan preman-preman dan bandit-bandit, contoh dong, golongan koruptor maksudnya, golongan orang-orang yang hebat, ya anggaplah mereka tukang-tukang silat, nah kuat badan mentong contoh, nah kan? Mereka meninggalkan sholat, mereka tidak puasa, mereka merasa punya kepemimpinan, mereka merasa punya anggota atau punya kekuatan nah maksudnya saat dihadapkan kepada Allah. Asung-asung bayang koning Tuhan, aukan najul Tuhan na bahatan karyawan ku menguruslah. Contoh, ya anggaplah mereka punya pabrik atau mereka punya solita bahat perjalanan tak. Gogo may talala, tohong may talala kehidupan kuat italala. Mengoding Allah Ta'ala, ligi majolo sangasun dia kekuatanmu ibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ihadirkan Musa angka, ihadirkan Musa di mahsyar tu kinai. Biar kekuatan Nabi Musa jabat kholas Nabi Musa matumpuk bajunya ibain abong ni tangan niya. Aduh. Beteng malalahoning Tuhan. Ligi maju na Musa ibu jabat rarasuping niya. Jabat kholas siya matumpuk bajunya sahapal dia pe bajunya ibain abong ni tangan niya. Siyo cokorang ko pe bahat abong na kay kinamatumpuk bajunya ben non Allah. Misalnya ketika anggo Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nalak nakut dipanggil masudion Firaun, panggil, Korun, panggil, kan? Raja-raja yang meninggal tidak beriman, panggil. Semua orang-orang yang merasa kuat ketika hidup di dunia, penyakit ni iman don. Kantong ben na tohong lebih talang na mangulun, so ngapi butuh kita Tuhan. Kali bentong tie. Tentang 10 perjalanan.
Tengok jangan para penyakit, oh Tuhanku, nabi seman sehat, naling na saja, may Allah. Tengok waktu sehat, paten kuat lah dia. Ngapa perlu dia Tuhan? Kenapa? Dia masih bisa dia mengelak atau masih bisa dia menghadapi setiap masalahnya. Maka ketika Allah Ta'ala panggil Qarun wa junuduhu, Fir'aun wa junuduhu, alak-alak nah hebat sudah waktu mau diginjak dunia. On ma'ana sannala iyo ban kala ya bang tujuan di Tuhan. Aku kan najulan nasibukan ya Allah. Na 10 do perjalanan 20 karyawanku, kebun sawitku bola, sabaku belang i kampung. Aku memang nah hebat na i kampung namian niya. Ihadirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi bicara tentang kekuatan bukan kekayaan, bicara tentang kekuatannya. Dia mengandalkan kekuatan di hadapan Allah. Maka Allah katakan lihat Musa. Bagaimana Musa? Ketika dia marah, maka abang di tangan dia matumbuk baju di benda angkang. Siut anak bayi